Selamat datang di Explore Nusantara, tempat di mana petualangan kita menyusuri alam liar Indonesia dimulai. Dari hutan hujan Sumatera hingga lembah tersembunyi Papua, setiap hari kita akan menjelajah flora dan fauna yang menakjubkan, dan mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Siapkan dirimu, karena hari ini kita akan masuk lebih dalam ke jantung Nusantara. Mari kita mulai. Hari ini kita akan menjelajahi Pulau Sumatera, sebuah pulau besar yang menyimpan banyak harta karun alam, salah satunya adalah mamalia endemik yang luar biasa. Sayangnya banyak dari mereka kini berada di ujung tanduk kepunahan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 mamalia Sumatera yang butuh perlindungan kita. Mulai dari sang predator legendaris, harimau Sumatera, hingga raksasa hutan yang lembut, gajah Sumatera. Yuk, kita kenali mereka lebih dekat, agar kita tahu kenapa mereka pantas kita perjuangkan. Yang pertama, tentu saja harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae. Ini adalah subspesies harimau terakhir yang tersisa di Indonesia. Setelah harimau Bali dan harimau Jawa dinyatakan punah, ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan kerabatnya di India atau Siberia, namun tidak kalah garang. Harimau Sumatera punya loreng yang lebih rapat dan tipis, membantu mereka berkamuflase di hutan lebat. Populasi mereka diperkirakan hanya tersisa sekitar 400 ekor di alam liar. Ancaman terbesar bagi harimau ini adalah hilangnya habitat akibat pembalakan liar, konversi hutan menjadi kebun sawit, serta perburuan liar untuk perdagangan organ tubuh harimau. Tanpa perlindungan serius, bukan tidak mungkin harimau ini akan menyusul dua kerabatnya ke jurang kepunahan. Mamalia kedua, orangutan Sumatera, Pongo abeli. Makhluk berbulu jingga ini terkenal karena kecerdasannya yang luar biasa. Mereka bisa menggunakan alat sederhana, punya memori yang kuat, dan sistem sosial yang unik. Sayangnya orangutan Sumatera kini masuk dalam kategori critically endangered alias sangat terancam punah menurut IUCN. Hutan hujan tropis yang menjadi rumah mereka terus menyempit. Banyak bayi orangutan diperdagangkan secara ilegal sebagai hewan peliharaan, dan induknya sering dibunuh saat mencoba melindungi anaknya. Saat ini, hanya tersisa sekitar 14.000 individu di alam. Menjaga habitat dan menghentikan perdagangan satwa liar adalah kunci menyelamatkan spesies luar biasa ini. Selanjutnya, kita punya badak Sumatera, Dicerorhinus sumatrensis. Ini adalah spesies badak terkecil di dunia, dan satu-satunya badak Asia yang memiliki 2 cula. Ciri khas lainnya adalah tubuhnya yang tertutup bulu-bulu kasar, membuatnya tampak seperti badak prasejarah. Populasi badak ini sangat kritis, diperkirakan kurang dari 80 ekor di seluruh dunia, yang tersebar di Sumatera dan sebagian kecil di Kalimantan. Ancaman utama mereka adalah perburuan karena culanya, serta kesulitan reproduksi karena populasi yang terisolasi. Upaya penangkaran dan konservasi seperti di Waikambas menjadi harapan terakhir bagi spesies ini. Berikutnya, sang raksasa hutan gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Gajah ini lebih kecil dari sepupu-sepupunya di India dan Afrika, tapi tetap merupakan makhluk megah yang sangat cerdas dan sosial. Sayangnya, gajah Sumatera juga masuk dalam kategori terancam punah. Konflik dengan manusia menjadi masalah utama. Ketika habitat mereka diubah menjadi kebun atau pemukiman, gajah sering dianggap sebagai hama karena merusak ladang. Akibatnya, banyak gajah mati karena diracun atau diburu. Diperkirakan hanya sekitar 2.400 ekor yang tersisa di alam liar. Konservasi gajah membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, perlindungan habitat, edukasi masyarakat, dan patroli anti perburuan. Mamalia kelima yang butuh perhatian kita adalah beruang madu, Helarctos malayanus. Meskipun berukuran kecil untuk ukuran beruang, mereka adalah pemanjat ulung yang lincah dan punya lidah panjang untuk menjilati madu. Itulah asal nama mereka. Beruang ini hidup di hutan hujan tropis dan aktif di malam hari. Populasi mereka terus menyusut karena perusakan habitat dan perburuan. Kadang mereka dibunuh karena dianggap mengganggu atau ditangkap untuk dipelihara secara ilegal. Perlindungan terhadap beruang madu sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem karena mereka juga membantu penyebaran biji-bijian di hutan.
Kisah kita hari ini hanyalah sepotong kecil dari kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Setiap spesies punya peran, dan setiap kisah punya makna. Kalau kamu suka eksplorasi seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena besok kita akan bertemu dengan makhluk hidup lainnya yang tak kalah luar biasa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, hanya di Explore Nusantara.